Tentu saja momentum yang sangat strategis ini saya manfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan. Jadi terkadang pesan disampaikan secara tidak resmi itu lebih menggigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh pemirsa podcast cabang dinas pendidikan Kisaran seksi SMA Dinas Pendidikan Provinsi Utara yang sore hari ini berhadir di Rumah Makan Taufik yang bertepatan di kota Tanjung Balai. Hadir bersama kita Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Bapak Asrian Setion, didampingi Bapak Kepala Bidang SMA, Bapak Basir, kemudian Kepala Cabang Dinas Tanjung Balai, Bapak Hilal. Adapun hari ini kita perdana melaksanakan podcast yang dimana pada hari ini kita menginginkan apa harapan, kemudian kira-kira langkah-langkah strategi apa yang diinginkan oleh Bapak Kepala Dinas di dalam waktu terdekat ini yang perlu dilakukan seluruh jajaran satuan pendidikan terkhusus di SMA dan SMK di Sumatera Utara. Mohon izin Pak. Ya, terima kasih ya. Saya pertama menyampaikan rasa syukur dan bahagia dalam kunjungan tidak resmi saya pada sore hari ini melintas di wilayah Kisaran dan Tanjung Balai, dan saya disambut oleh rekan-rekan saya, adik-adik saya, baik dari dinas cabang Kisaran maupun Tanjung Balai. Tentu saja momentum yang sangat strategis ini saya manfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan. Jadi terkadang pesan disampaikan secara tidak resmi itu lebih menggigit, lebih terasa jika dibandingkan dengan disampaikan secara formal. Saat saya dilantik menjadi Kadis Pendidikan, saya mencoba melihat kondisi objektif dinas pendidikan sebagai salah satu dinas yang memiliki sumber daya manusia yang relatif besar. Hampir 12.000 lebih ASN pemerintah provinsi itu ada di jajaran dinas pendidikan, termasuk Kisaran dan Tanjung Balai. Ini hari ini sesuatu yang sangat membahagiakan karena bisa saya duduk satu meja dengan kawan-kawan dari Kisaran dan kawan-kawan dari Tanjung Balai. Nah, ini sebenarnya terangkum dalam 7 perintah harian yang sudah saya sampaikan kepada seluruh jajaran dinas pendidikan. Yang pertama, memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Itu sumber asasi. Apapun kegiatan kita, kalau tidak didasari oleh keimanan dan ketakwaan, itu jadi persoalan nanti. Yang kedua, saya sering sampaikan, dan tadi siang di Rantau Prapat juga saya mengingatkan kepada para guru di SMK Negeri 2 Rantau Prapat. Saya menyampaikan yang kedua itu adalah pahami, kuasai tugas pokok. Tugas pokok kepala cabang apa, tugas pokok kepala sekolah apa, tugas pokok guru apa, kuasai. Karena tingkat profesionalitas kita itu diukur dari penguasaan terhadap tugas pokok. Jangan dibalik, tugas orang lain kita kuasai, tugas pokok kita lupa. Ini yang jadi persoalan. Yang ketiga, saya mengingatkan kepada semua jajaran dinas pendidikan, baik tenaga kependidikan, juga para pendidik semua, guru-guru, untuk selalu meningkatkan kompetensi. Hari ini, guru hari ini berbeda dengan guru-guru sebelumnya. Peningkatan kompetensi itu merupakan keniscayaan. Kita pasti tertinggal. Kita sebagai sekolah yang dikelola oleh aparatur pemerintah,
jangan kalah sesungguhnya dengan sekolah yang dikelola oleh non pemerintah. Karena kita dilengkapi sarana prasarana. Persoalannya lah sumber daya manusianya. Tapi saya yakin dan percaya melihat semangat kawan-kawan di daerah, peningkatan kompetensi ini sudah mulai sesuatu yang menggembirakan, sudah menjadi kebutuhan. Saya buktikan itu. Dulu kalau disuruh diundang untuk sekolah, seminar, beralasan untuk tidak ikut. Tapi hari ini terbalik, justru bertanya, kapan Pak pelatihan? Ini menunjukkan bahwa semangat spirit para kawan-kawan saya di dunia pendidikan ini semakin tinggi. Karena itu sudah tuntutan itu. Dan kita insya Allah di bulan Oktober November ini akan menghadirkan direktur SMK dan direktur SMA dari kementerian untuk memberikan pencerahan kepada guru-guru, kepada kepala-kepala sekolah, sehingga kemampuan daya nalar kita setara loh. Guru Jakarta, guru Surabaya, guru Semarang, guru DKI, guru Sumatera Utara setara. Jadi tidak ada kata-kata kami orang daerah, itu nggak bisa. Harus memiliki kemampuan yang sama. Tempat tugas berbeda, yes, tapi kemampuan harus sama. Karena kita punya menteri yang sama, punya kurikulum yang sama. Baru yang keempat, nah ini penting nih, lakukan pengawasan baik dalam pengelolaan manajerial. Ini Pak Kapdis, pengawasan baik dari aspek akademis, terutama dari aspek pengelolaan keuangan. Kita harus jujur, hasil evaluasi kita masih banyak kita temukan bendahara-bendahara sekolah yang belum memiliki sertifikat dalam pengelolaan BOS, sehingga jujur saja itu tidak betul. Oleh karenanya insya Allah di bulan Oktober kita akan melakukan diklat bendahara BOS sebanyak 1.000 sekolah. Untuk tahap wajib. Kalau terjadi kesalahan pengelolaan keuangan, itu yang salah itu bukan hanya kepala sekolah. Kita sebagai manajerial itu salah, membiarkan mereka salah. Membiarkan orang salah juga itu salah. Nah, ini upaya-upaya kita. Jadi banyak pekerjaan PR kita. Ya, yang kelima, tadi udah 4 ya. Yang kelima, ini penting juga yang kelima ini, kobarkan ya, semangat anak-anak kita untuk bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila di semua jenjang. Karena profil pelajar Pancasila itu saya baca, itu semuanya pengamalan terhadap nilai-nilai agama, apapun agama dan kepercayaan kita. Jadi kalau kita melahirkan anak-anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sesungguhnya kita sudah menggerakkan anak-anak untuk taat kepada ajaran agama, apapun agama dan kepercayaan. Baru yang kelima saya menekankan adalah bangun komunikasi sosial dengan semua lintas sektoral. Karena pendidikan ini tidak bisa dilaksanakan sepihak. Semua stakeholder, semua yang terkait dengan dunia pendidikan tidak bisa dilepaskan. Oleh karenanya kepala cabang, kepala sekolah tidak boleh bekerja sendiri-sendiri. Kita harus membangun komunikasi sosial dengan berbagai pihak, di mana saja dan kapan saja. Yang terakhir, ini yang penting. Apapun yang saya sampaikan 1-6 tadi tidak ada artinya kalau tidak terbangun soliditas, kekompakan, jiwa korsa. Hari ini saya melihat untuk Tanjung Balai dan Kisaran, saya kasih nilai A terhadap kekompakan. Sehingga saya punya optimis bahwa dunia pendidikan ini akan berubah. Perubahan itu dari mana? Dari kebersamaan kita, bukan kepintaran kita. Kebersamaan kita. Dalam dunia pertempuran tidak perlu banyak orang pintar, yang perlu kebersamaan. Banyak orang pintar bertengkar saja kan. Bertengkar tak selesai masalah. 3-4 jam kita rapat, apa masalah?
Tak ada masalah, semuanya bermasalah. Nah, oleh karenanya tujuh perintah harian ini saya minta kepada kepala cabang di mana saja berada dan bertugas di wilayah Sumatera Utara, lebih khusus hari ini saya bersama Kisaran dan Tanjung Balai, sama kepala-kepala sekolah. Mari ini kita bangun. Kita mulai hal ini untuk bisa kita kembangkan, jabarkan di sekolah masing-masing. Saya pikir kepala-kepala sekolah yang saya lihat justru sudah mendahului sebelum perintah ini saya keluarkan. Terima kasih saya kepada Bapak dan Ibu Guru. Saya bangga sekali. Apa hilang capek? Ya, sebenarnya kalau dihitung dari segi rute perjalanan saya capek, sesungguhnya saya capek. Kemarin baru dari Stabat, perintah gubernur. Cek itu sekolah SMA plus Besitang, langsung berangkat. Malamnya mendamping beliau tamu, subuh tamu. Tadi pagi 4:30 keluar rumah. Makanya dibawa istri, takut nanti istri curiga. 4:30 keluar rumah, nanti jam 12 malam pulang. Ada apa sesungguhnya? Kok heboh kali pendidikan ini gitu. Dulu waktu belum jadi kadis pendidikan tidak seperti ini. Nah itu supaya kenapa? Karena Bapak Gubernur itu sangat intens dia, sangat perhatian terhadap dunia pendidikan. Tidak ada masalah harus dicari. Apa masalah di sekolah? Diinventarisir. Nah, itu tugas saya. Kenapa saya mendatangi sekolah itu? Saya pernah diskusi sama Komisi E DPRD Sumatera Utara. Saya menawarkan kepada Komisi E untuk bersama-sama kita turun ke 740 sekolah SMA, SMK negeri Sumatera Utara. Coba. 740 hari. Sudah habis ini semua, kita sudah pensiun ini. Saya sudah pensiun, sekolah belum semua saya datangi. Tidak bisa, kita harus lihat langsung, Pak. Ya. Tidak hanya mendengar laporan, lihat langsung. Walaupun hanya 10 menit. Saya kemarin sebelum berangkat ke Tebing Tinggi dan ke Rantau Prapat, singgah sebentar di SMK Negeri 1 Perbaungan. Hanya persoalan lihat batas tanah. Karena itu aset. Aset itu bukan urusan kepala sekolah. Kepala sekolah mengurus silabus, mengurus kurikulum, mengurus anak didik, mengurus guru. Aset itu, itulah gunanya kepala cabang. Saya tidak mau kepala sekolah habis waktunya karena ngurus batas tanah. Bapak harus habis waktunya mengurus bagaimana anak-anak menjadi anak hebat. Bukan anak pintar, anak hebat. Nah, sekali lagi saya punya keyakinan bahwa masa depan dunia pendidikan kita ini insya Allah membaik. Kita punya tantangan berapa? Karena kita berada di urut bawah secara nasional. Kita harus bisa menaikkan itu 10 besar atau lebih hebat lagi 5 besar nasional. Itu tidak bisa dilakukan tanpa soliditas, tanpa kebersamaan. Mungkin ini Pak Tengku, ya ini bahagia kali saya. Ya, nggak pernah terpikir seperti ini pertemuan saya tadi, hanya lepas rindu saja sama saya melintas karena memang seperti itu. Kalau hanya khusus datang Tanjung Balai sulit, khusus datang Kisaran sulit dengan berbagai kegiatan rutinitas kita. Tapi dengan cara seperti ini sehingga bertemu, sehingga yang menonjol itu semangat kekeluargaan. Jadi kepemimpinan dengan asas kekeluargaan itu lebih mudah menuntaskan persoalan daripada hal-hal yang bersifat formal. Nah, ini hal-hal yang positif, mari kita teruskan. Ya, saya minta Asahan, Tanjung Balai, Batubara harus lebih baik. Itu pertaruhan kita. Dan saya siap mendampingi kepala cabang, siap mendampingi kepala sekolah, apa yang mau kita lakukan untuk perbaikan ke depan. Itu tugas kita.
Dan pada saatnya bapak ibu guru, kepala sekolah, kepala cabang boleh curhat dengan bapak gubernur, boleh. Akan saya fasilitasi. Karena kalaupun gubernur goyang-goyang kepala, kemanapun kita teriak tak ada gunanya. Saya siap nanti itu direncanakan apa yang mau disampaikan. Karena semua keputusan itu ada di tangan bapak gubernur. Saya hanya menyampaikan laporan kepada beliau hasil kunjungan saya seperti ini adanya, termasuk ruangan kelas, fasilitas sekolah. Saya didampingi oleh Pak Basir, kepala bidang SMA, bisa merekam apa yang kita diskusikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan suasana hari ini memberikan dampak positif bagi kegiatan kita di masa yang akan datang. Terima kasih Pak Tengku. Nah, ini anak muda energik. Tepuk tangan untuk Pak Tengku nih. Ya, dipersiapkan segala macam luar biasa. Ini satu yang harus kita pelihara. Nanti Pak Kacap Tanjung Balai buat juga seperti itu. Media ini Pak tuntutan. Sudah masanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terasa sekali suasana kekeluargaan yang kental, kemudian aura kepemimpinan yang dari darah militer, kemudian pernah mengemban jabatan sebagai PJ Bupati, kemudian ada Pak Kabid juga yang terus mendampingi di dalam merekam situasi di lapangan. Semoga apa capaian, kemudian apa keinginan Bapak Gubernur, kemudian kita kawal bersama sehingga sumut bermartabat dapat kita capai dalam beberapa tahun ke depan. Mungkin saya mewakili dari tim podcast Cabang Kisaran mengucapkan terima kasih kepada pemirsa. Semoga kita semua diberikan limpahan karunia dan rahmat. Sampai bertemu di sesi episode yang kedua. Salam pendidikan.